Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udut. Semoga jiwa kalian semakin edan dan brutal. Keberuntungan dalam dunia One Piece sangatlah luar biasa edan. Banyak sekali momen di seluruh lautan yang mendapatkan sebuah keberuntungan. Entah itu Max Win atau rungkat oleh si Abah Zeus. Namun yang sangat menarik dalam dunia One Piece, sebuah keberuntungan bisa terjadi di momen tertentu. Contohnya adalah Luffy yang berhadapan dengan dewa tanpa sayap yaitu God Enel, atau Luffy yang akan dieksekusi oleh si badut berhidung tomat yaitu Sang Maha Agung tak terkalahkan yaitu Lord Buggy. Buggy adalah orang terhebat dalam sebuah keberuntungan. Sepanjang sejarah tidak ada orang yang menjadi kaisar lautan atau Yonko secara kebetulan. Namun sebenarnya jika kita perhatikan, Buggy bukanlah badut sembarangan. Sebenarnya ada apa dengan badut yang satu ini hingga namanya bisa sebesar sekarang atau menjadi seorang Yonko? Sebelum itu kita harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mengetahui tujuan Buggy yang sebenarnya. Dalam kasus ini kita semua sebenarnya belum mengetahui tujuan utama dari Buggy. Entah mencari harta karun One Piece atau hanya mencari kekayaan semata dan menguasai beberapa wilayah dalam dunia perkuriran seperti JNT, JNE dan si Cepat. Karena sebelum menjadi Crossbow bersama Crocodile dan Takanome Mihawk, si Buggy ini memiliki perusahaan yang bekerja di bidang kurir senjata dan beberapa barang terlarang lainnya. Jika kita perhatikan, sekarang adalah tujuannya mendapatkan One Piece, ucap Buggy. Tetapi sebenarnya sebelum adanya Mihawk dan Crocodile, Buggy hanya berfokus kepada bisnisnya saja. Entah secara kebetulan atau memang tujuan Buggy ini ingin menjadi Raja Bajak Laut itu sendiri. Namun dalam pemikiran saya, sebenarnya Buggy menginginkan gelar Raja Bajak Laut. Karena sejatinya menjadi bajak laut tujuan akhirnya adalah menjadi Raja Bajak Laut. Berbeda kasusnya dengan si badut yang satu ini, sepertinya Buggy sadar diri bahwa dia tidak akan mungkin sampai ke pulau terakhir dengan kemampuannya. Tekad yang dimiliki si Buggy ini sangatlah cemen, layaknya kabur ketika ditagih hutang oleh Bank BRI. Namun balik lagi kepada sebuah keberuntungan, pemerintah memberikan gelar kepada Buggy sebagai Kaisar Lautan. Jika kita perhatikan, sebenarnya juga Buggy memiliki kekuatan yang sangatlah berbahaya, yaitu bisa mengumpulkan banyak orang dan menjadikan bawahannya atau menurutinya dalam beberapa bidang. Perusahaan Buggy bukanlah perusahaan yang bisa kita remehkan. Bahkan perusahaan tersebut melibatkan banyak raksasa juga. Namun yang jadi masalah di sini karena si Buggy ini kurangnya duit hingga meminjam duit kepada si Crocodile. Entah apa yang Oda siapkan dari orang ini. Kita juga jangan lupa bahwa Buggy ini adalah anak magang di kapal Oro Jackson atau kapal Raja Bajak Laut bersama Akagami no Sang. Meskipun Buggy ini terlihat lemah dan biasa saja, tetapi kita jangan lupakan bahwa Buggy ini memiliki keterkaitan dengan banyak orang penting dalam dunia One Piece. Tidak segan-segan kepada Akagami dan pura-pura menantangnya untuk berperang. Namun di sini Akagami juga memahami hal tersebut. Menjadi asuhan bagi kru Roger yang sangatlah luar biasa. Namun asal usul dari orang ini belum diketahui. Lain hanya dengan Akagami yang berasal dari keluarga Figureland seperti Sain Figureland Garling. Oda Sensei sepertinya masih menyembunyikan hal besar soal orang ini. Tidak akan mungkin jika Buggy dikembangkan tanpa memberikan suatu hal yang sangatlah besar atau memiliki dampak besar bagi dunia One Piece. Jika kita perhatikan bahwa sebenarnya rambut Buggy ini sama hanya dengan Nefertari pipi, yaitu berwarna biru muda. Memang rambut tidak mengidentifikasikan bahwa setiap yang sama adalah saudara atau sedara. Namun ada kemungkinan bahwa sebenarnya Buggy juga berasal dari kerajaan Arabasta. Jika Buggy ini memiliki darah kerajaan seperti pipi atau anak dari adik ibu pipi atau paman pipi, maka dipastikan Buggy ini juga adalah seorang penyandang nama di Nefertari di Buggy. Namun ini hanya sebatas pendapat pribadi saya, karena saya juga berpikir tidak mungkin juga Roger semata-mata membawa seorang anak kecil dengan sengaja tanpa sebuah alasan yang besar. Jika Akagami awalnya dikira adalah harta karun dalam peti, apakah Buggy juga seorang turunan kerajaan yang dititipkan atau dibiarkan pihak kerajaan mengikuti Roger? Jika benar, maka Roger ke Arabasta dulu dan Buggy adalah anak dari orang penting di Arabasta atau memiliki ikatan dengan para Raja Cobra atau terutama Pipi. Jika ini adalah sebuah keterkaitan, maka akan sangatlah luar biasa edan. Oda Sensei menghubungkan benang merah antara Buggy dan Pipi. Namun yang belum saya ketahui adalah manfaat yang akan diberikan Buggy ini mendapatkan nama dari di itu sendiri. Apakah ada hal besar yang bisa menyambungkan Buggy kepada tujuan utama Luffy? Atau apakah juga Buggy akan berperan penting menggulingkan kerajaan dunia yang dibangun oleh Im Sama? Ini semua membuat saya bingung dan menghabiskan kopi 2 gelas dan jarum coklat sabungkus. Tetapi yang jelas badut ini bukan badut sembarangan. Dan Oda Sensei sepertinya sudah menyiapkan hal besar terhadap Buggy yang akan mempengaruhi alur cerita One Piece. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan buat yang mau request, sok aja nanti sama saya dibahas.
Ya, jadi seperti itulah menurut saya mah. Tapi itu mah cuman teori ya yang belum tentu kebenarannya. Tapi dalam pemikiran saya teh bahwa si Bagi ini teh bukan orang sembarangan gitu. Dalam pemikiran saya teh bahwa Oda Sensei itu menyiapkan sesuatu buat si Bagi ini gitu ya. Nggak mungkin gitu kalau misalkan Bagi ini tidak disiapkan untuk ke depannya, tetapi Oda Sensei tidak membuang si Bagi atau mengembangkan si Bagi hingga sekarang untuk menjadi seorang Yonko, meskipun di belakangnya ada si Crocodile sama si Mihawk gitu ya. Ini tuh sangat penasaran saya teh kenapa gitu ya si badut ini yang sangatlah lemah gitu ya, kelihatannya lemah tetapi terikat dengan beberapa orang dengan nama-nama besar gitu ya. Seperti si Crocodile dan si Mihawk kan bukan sembarangan gitu, bukan orang-orang sembarangan, meskipun terkaitnya karena hutang gitu ya ke si Crocodile, pinjam uang gitu. Tetapi yang jadi masalah teh di sini teh pengembangan cerita dari si karakter ini atau si Bagi ini teh sangatlah luar biasa gitu. Oda Sensei teh nyiapin apa gitu buat si Bagi ini gitu ke depannya gitu, karena nggak mungkin juga gitu ya si si Bagi ini tidak memberikan dampak besar ke depannya jika dikembangkan sedemikian rupa gitu ya. Memang gitu kalau misalkan kita lihat ke belakangnya gitu ya, bahwa si Bagi ini tuh berada di kapal Oro Jackson atau di kapal si Roger bersama si Akagami. Tetapi untuk si Akagami ini memang sudah jelas atau sudah dikonfirmasi ya bahwa si Akagami adalah anak yang yang ditemukan dalam peti harta karun ketika di insiden God Valley gitu ya. Tetapi untuk si Bagi ini tidak diketahui gitu asal usulnya seperti apa dan dari mana juga gitu ya. Kalau dilihat-lihat mah dari rambut mah mungkin gitu ya, bisa juga dari Arabasta atau sama dengan si Pipi. Tetapi itu mah cuman kemungkinan ya, karena tidak ada konfirmasi juga gitu ya. Karena rambut juga tidak bisa disamaratakan. Si Sanji juga sama kan, rambutnya kuning kayak si Helmeppo gitu ya. Nggak mungkin gitu kan si Sanji ini sama-sama si Helmeppo saudara gitu. Begitu juga si Pipi sama si Bagi, nggak jauh juga gitu ya kemungkinannya bahwa si Pipi ini teh ada sangkut pautnya sama si Bagi gitu ya. Tetapi yang jadi masalah teh bukan itu gitu. Yang jadi masalah teh masa lalu dari si Bagi ini teh tidak diketahui gitu ya. Saya berpikir apakah Roger ini cuman mengambil atau membuat anak ini teh ikut di kapalnya untuk semata-mata hanya ikut semata-mata aja gitu ya. Hayu ikut gitu ya di kapal Roger karena si Bagi ini ingin ikut berlayar sama si Roger, dan si Roger begitu aja membiarkan seorang anak kecil ikut di kapalnya gitu. Apakah seperti itu atau tidak gitu ya. Tetapi dalam pemikiran saya mah si Roger ini tuh melihat potensi si Bagi ke depannya gitu. Makanya si Bagi ini tuh diajak atau dibawa sama si Roger gitu, akan memberikan suatu hal yang besar gitu ya. Nggak mungkin gitu ya seorang Roger dan kawan-kawan tidak mengetahui potensi atau memiliki feeling yang baik atau yang bagus ke depannya atau memberikan dampak yang besar dari orang yang dia bawa gitu ya. Seperti si Rayleigh atau si Chopper Gaban kan di masa depan sekarang memberikan peran-perannya masing-masing, terutama si Rayleigh ya. Kalau si Rayleigh mau otomatis lah memberikan perannya yang sangat besar gitu ya. Dan si Chopper Gaban juga katanya ada di Pulau Elbap. Tetapi tidak ada konfirmasi juga bahwa si Chopper Gaban ini ada di Elbap. Tetapi dalam pemikiran saya di pulau-pulau yang terakhir sekarang gitu ya, saga terakhir, mungkin si Gaban ini akan ditunjukkan. Dan tidak mungkin juga misalkan Oda Sensei membuang begitu saja karakter sebagus Chopper Gaban gitu ya. Kenapa si Rayleigh ada, kenapa si Oden ada kalau si Gaban ini tidak diadakan gitu ya. Si Gaban ini kan dikatakan juga kan sayap-sayap Roger gitu, kayak si Rayleigh sama si si Chopper Gaban gitu, kayak si Zoro sama si Sanji gitu ya. Si Rayleigh ini adalah si Zoro, si Chopper Gaban ini adalah si Sanji gitu ya, sayap dari Roger. Apakah dia akan dibuang seperti itu saja atau tidak gitu ya. Tetapi kalau kalian perhatikan bahwa si Dr. Crocus pun ada gitu ya. Si Crocus ini kan dibahas lagi bahwa si Dr. Crocus adalah dokter di kapal bajak laut si Roger gitu ya. Apakah si Gaban ini akan dihilangkan seperti itu saja atau disiapkan untuk beberapa cerita ke depannya gitu ya. Sangat menarik kalau misalkan kalian perhatikan antara karakter ini gitu ya. Hubungannya ada dengan si Akagami, hubungannya ada dengan Roger udah jelas. Dan beberapa nama besar lainnya gitu ya. Seperti si Crocodile sama si Mihawk dan beberapa yang lainnya. Dan saya lupa mau ngebahas si Bagi ini kenapa bisa jadi Yonko gitu ya, atau orang-orang lemah seperti ini bisa menjadi jadi ini si Chibukai gitu ya. Ya itu cuma teori ya gitu ya. Apakah berbeda jika penyandang Namadi gitu ya. Berbahaya juga sih ini kalau misalkan dari Arabasta, kemungkinan bahwa si Bagi ini adalah Nefertari dibagi gitu kan. Yang diketahui juga kan cuman sebutannya aja gitu, bagi si badut gitu ya, bagi the clown nggak ada gitu ya nama sejatinya, nama aslinya
tidak diketahui juga gitu kan. Nggak mungkin kalau misalkan orang tuanya ngelahirin si Bagi dikasih nama Bagi the Clown, kan nggak akan mungkin. Jadi kayak si Akagami lagi gitu ya, Saint Figureland Garling. Apakah si Bagi ini adalah Saint Figureland Bagi atau Nefertari dibagi gitu ya, sangat menarik lah. Tapi itu cuma teori ya, nggak usah terlalu dipercaya dan jangan terlalu serius juga, dan tetap santai lah, pokok namanya ngopi lah pokok nama. Ini mah channel ngobrol gitu, beda sama channel-channel yang lain gitu ya. Ini mah sebat seduh gitu, ngopi udud pokok nama ngobrol ke One Piece gitu ya. Pun One Piece tamat kumahanya kumang kewe lah dalila keneh pokok nama ngobrol pokoknya mah ya. Ya udahlah, karena saya teh pingin ngopi hayang udud oge jarum coklat ya, nggak siap geus dahar jeung jengkol lah pokoknya mah. Ya udahlah, salam sejahtera wanginya kentut Nikita Mirjani, goodbye, dadah.